Semangat pagi sahabat jejak sepatu planters. Sore ini kita akan membahas tentang tip menanam kecambah yang baik dan benar supaya pertumbuhannya baik. Mari kita simak. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini sering muncul pertanyaan tentang penanaman kecambah. Barangkali hal ini terjadi karena harga CPO yang begitu baik, sehingga banyak di antara Bapak Ibu yang investasi baru atau buka kebun baru. Atau barangkali juga ada Bapak Ibu yang mencoba berbisnis di penangkaran bibit kelapa sawit. Nah, oleh karena itu kita coba bahas sore ini tentang tips menanam kecambah, ya. Tips menanam kecambah. Bukan kecambah, ya, kecambah, bukan. Tips menanam kecambah. Oke, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika kecambah sudah datang, mari kita cek dulu kelengkapan administrasi. Ya, apakah di sana ada sertifikat, lengkap surat jalannya, lengkap surat pelepasan bibit dari dinas pertanian. Terus kemudian kita akan cek kondisi secara fisik dari kotaknya, dari wadahnya, ya, apakah segelnya masih bagus dan kondisi kantongnya bagaimana. Nah, kita bisa bayangkan kalau kantongnya aja misalnya sudah rusak, segelnya sudah tidak jelas, ini akan menjadi pertanyaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hati dan pikiran kita ketika menanam kecambah. Jika ada masalah dengan ini akan menjadi beban pikiran, sehingga konsentrasi kita untuk menanam dengan cara yang terbaik akan terganggu. Oleh karena itu, pastikan dulu ini sudah benar semua, sehingga kita lebih bersemangat untuk menanam kecambahnya. Setelah ini semua benar, maka langkah yang kedua adalah seleksi kecambahnya. Ya, kita lakukan seleksi terhadap kecambahnya. Apa yang perlu diseleksi? Yang pertama, apakah ada radikula dan plumulanya? Atau kedua-duanya harus ada, ya. Dan apakah ada bekas jamur di sana? Baik itu pada radikula maupun pada plumulanya. Dan apakah radikula atau plumula tersebut patah, ya? Dan seharusnya radikula dan plumula itu tidak boleh terlalu panjang. Dalam hal ini sebaiknya tidak lebih dari 3 cm. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 cm nanti akan kesulitan kita di dalam menanamnya. Jika banyak yang patah, berarti ada masalah dengan pengangkutan. Ketika diangkut atau packing mungkin ada dibanting, ya. Ketika ada jamur ditemukan, berarti ada masalah ketika melakukan sortasi dan persiapan bibit sebelum kita ambil. Dan kalau tidak ada plumula atau radikulanya, berarti belum tumbuh. Nah, sebenarnya dari penyedia kecambah sudah dikasih ekstra, ya. Dari penyedia kecambah itu sudah ada ekstra 2-5%. Ini tergantung kepada penyedia kecambahnya atau balai benihnya, ya. Namun 2-5% itu merupakan kompensasi terhadap hal-hal ini. Jadi kalau kita sudah terima, sudah lakukan ini dengan benar, nanti tidak tumbuh, kita tidak boleh lagi masukkan ke sini. Itu ada kesalahan pada kita. Jadi ini harus dipastikan sebelum ditanam kecambahnya. Ketika melakukan seleksi ini, sebaiknya kecambah dihampar di atas nampan, ya. Dihampar di atas nampan. Dan sebaiknya disemprot dengan fungisida. Ada berbagai merek fungisida yang bisa digunakan untuk ini, seperti Diton, Antrakol, Benley, Tiram, dan lain-lain, ya, supaya terhindar dari serangan jamur. Dan tips yang ketiga adalah mengenali radikula dan plumula, ya.
radicula itu calon akar sehingga dia harus ke bawah, dan plumula itu calon tunas, dia akan tumbuh ke atas. Jadi jangan terbalik. Kalau terbalik nanti bibitnya jadi melintir, berputar, dan pertumbuhannya pasti abnormal. Ya, untuk memudahkan mengingat, yang sama-sama ada R-nya itu berarti ke bawah. Radicula, akar, sama-sama ada R, itu ke bawah. Nah, bagaimana kalau ragu-ragu? Jika ragu-ragu, tanam secara mendatar. Karena nanti akar akan tahu tumbuh ke bawah dan tunas akan tumbuh ke atas. Jadi jangan sampai terbalik. Yang keempat, menanam itu paling dalam 2 cm. Tidak boleh lebih dari 2 cm dan tidak boleh kurang dari 2 cm. Jadi kedalamannya itu harus 2 cm. Plus minus lah sedikit ya. Kenapa? Kalau terlalu dalam, apa yang akan terjadi? Jika terlalu dalam, nanti plumula atau radikulanya bisa membusuk sebelum dia ketemu ke cahaya matahari. Dan jika terlalu dangkal, jika siram atau ada hujan, maka tanah akan tersisi dan butir daripada kecambah itu akan terekspos cahaya matahari. Jika terekspos cahaya matahari, maka bibit akan kerdil. Kenapa? Karena biji tersebut menyimpan cadangan makanan sampai akar tumbuh dan bisa mengambil hara dari tanah. Tips yang berikutnya, yaitu tips yang kelima, adalah gunakan tanah topsoil. Ya, tanah topsoil yang sudah diayak, kemudian dicampur dengan rock fosfat sesuai dengan dosis anjuran. Biasanya ada yang menggunakan 20, ada yang menggunakan 40, ada yang menggunakan 50 gram per polybag ya. Dicampur secara merata. Dan sebelum penanaman, tanah tersebut disiram terlebih dahulu. Ya, disiram sampai jenuh. Jadi tanah untuk mengisi polybag itu harus menggunakan tanah topsoil. Ya, menggunakan tanah topsoil. Jangan menggunakan tanah sembarangan, apalagi tanah bekas sampah yang tidak steril ya, nanti sayang kecambahnya. Berikutnya tips yang keenam, yaitu menggunakan paranet ya. Jadi sebaiknya di pre-nursery itu atau di pembibitan awal itu menggunakan paranet sebagai naungan dan sebagai pelindung ya. Jadi kalau dari atas terlindungi, dari samping juga tertutup dengan paranet, pasti kecambah, pasti bibit akan lebih aman dan lebih baik. Nah, yang penting juga adalah yang ketujuh, yaitu hati-hati jika sudah mulai menanam kecambah. Beberapa hari setelah tumbuh, jika ada siput ataupun semut yang menggigit tunas ya, biasanya dia suka ke tunas itu, tunas yang baru muncul itu. Hati-hati, langsung kendalikan dengan insektisida sebelum tunas tersebut dilukai ya. Dan yang terakhir, jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka lakukanlah perawatan sebaik-baiknya dengan teliti, dengan hati-hati, dengan perasaan ya, supaya nanti kecambahnya tumbuh dengan baik. Di pre-nursery hati-hati, tidak boleh kekurangan air ya, dan hati-hati juga ketika aplikasi pupuk cair, jangan sampai mengenai daun. Dan selalu lakukan tindakan preventif untuk pengendalian hama dan penyakit. Jangan sudah kena penyakit, sudah kena hama baru kita sibuk. Dan kendalikanlah gulma-gulma yang tumbuh, karena itu akan mengganggu. Semoga tips ini bermanfaat dan semoga dapat diterapkan dan memberikan pertumbuhan bibit yang baik. Bapak Ibu sekalian, apa yang kami jelaskan di sini sedapat mungkin kami kombinasikan dengan teori yang ada, dengan apa yang kami praktekkan selama ini, dan juga dengan pengalaman yang ada. Masalah mana yang terbaik, mana yang paling cocok, kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk memilah dan memilihnya sesuai dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu sekalian.
Selamat menerapkan. Salam jejak sepatu planters. Semangat pagi.